Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rega dari Kak Zahra dari kelas 11 IPA 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran biologi yang dibimbing oleh Ibu Yulia. Langsung saja ke videonya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia. Oke, yang pertama kita bahas struktur sel saraf. Ada 7 bagian struktur sel saraf yang perlu kamu ketahui. Kuy, kita bahas satu persatu. 1. Dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. Setelah itu, rangsangan tersebut dikirim kemana dong? Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke badan sel atau perikaroid. Yang kedua, badan sel atau perikaroid. Pada badan sel ini, rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses. Oh iya, badan sel juga memiliki inti atau nukleus di bagian tengah. Setelah selesai diproses, rangsangan tersebut mulai berjalan ke akson. Oke, yang ketiga ada akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsang. Panjang akson sekitar 1 mm sampai 1 meter. Kamu perlu ingat nih, ujung awal akson disebut akson hillock, sedangkan ujung akhir akson disebut akson terminal. Tapi ini bukan terminal bus tempat kamu biasa naik bus ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu sel Schwann. Merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. Fungsi sel Schwann untuk mendukung neuron dalam sistem saraf perifer. Hal ini mampu membentuk selubung mielin pada area sekitar akson dari neuron. Selubung mielin bisa melindungi dan mengarahkan impuls pada saraf. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, kalau selubung mielin itu apa? Selubung mielin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Selain itu, bisa juga meningkatkan transmisi impuls listrik pada tubuh. Fungsi selubung mielin paling utama adalah untuk menutupi sejumlah sel pada neuron. Oke, kita lanjut ke nomor 6. By the way, kamu tahu nggak sih kenapa kita bisa merasakan rangsangan dengan cukup cepat? Hal itu dikarenakan sistem saraf kita mempunyai nodus Ranvier. Ingat ya, nodus bukan modus. Nodus Ranvier inilah yang berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsangan. Bagian terakhir dari sistem saraf adalah sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron yang lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Nah, penjelasan tentang struktur sel saraf sudah selesai. Kita lanjut ke jenis sel saraf ya. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua ada sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tangkapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Oke, yang terakhir ada sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok selabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam suatu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis sel saraf. Oke, pada video kali ini yang terakhir aku bahas yaitu mengenai mekanisme sinapsis.
Proses atau mekanisme kerja sinapsis diawali dengan sinapsis yang mendekati parasinapsis, kemudian melepaskan neurotransmitter yang ada di dalamnya melalui celah sinaptik mendekat ke postsinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter diuraikan menjadi zat cairan senyawa oleh enzim yang ditampung dalam ujung sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolineterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis atau kolin dan asam etanoat akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Alhamdulillah, pembahasan pada video kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan mengenai sistem saraf pada manusia oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.